Dan untuk membahas hal ini, Saudara, saat ini kita sudah bergabung bersama Slamet Aryadi, selaku anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Amanat Nasional, DPR RI, dan ada pula Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, yang keduanya tersambung melalui sambungan virtual. Nanti juga akan bergabung menyusul Hairul Fahmi, analis pertahanan dan keamanan dari ISES. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak Dio. Baik, saya ke Mas Slamet dulu nih. Komisi 1 DPR melihat ini kebijakan Menteri Pertahanan yang menjadikan 4.000 ASN sebagai komcat. Apa yang kira-kira Anda bisa utarakan soal ini? Baik, terima kasih. Ya. Tentunya kami dari Komisi 1 pada tanggal 26 Januari kemarin sudah melaksanakan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI beserta jajaran. Di sana tentunya dibahas berkaitan dengan adanya rencana untuk adanya komponen cadangan kurang lebih 4.000 ASN. Nah, kita sebagai Komisi 1 tentunya kami mendukung karena kita melihat bahwa komponen cadangan ini sebagai salah satu komponen untuk menjadi salah satu pertahanan semesta. Tentunya Kementerian Pertahanan melakukan rencana perekrutan komponen cadangan ini tentunya sudah memiliki landasan hukum yang jelas. Di mana landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN, tentang pengelolaan sumber daya nasional yang tujuannya untuk pertahanan nasional itu sudah jelas. Tentunya memang ini kita berharap upaya rekrutmen komponen cadangan ini tidak semerta-merta dilakukan rekrutmen semata. Betul-betul harus selektif berdasarkan berbasis undang-undang yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam pasal 28 ayat 2 itu disampaikan bahwa untuk calon komcat ini sifatnya itu adalah bukan wajib ataupun kolektif, yaitu bersifat sukarela dan berdasarkan kemauan individu tersebut, sehingga itulah yang menjadi pedoman untuk kementerian bahwa ini harus berlandaskan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, tapi kenapa harus ASN bukan masyarakat sipil umum seperti skema Komcat sebelumnya? Kan kalau Komcat sebelumnya ini masyarakat umum ya, yang saya tahu. Koreksi kalau saya salah. Betul. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan karena memang komponen cadangan ini pada prinsipnya hari ini juga disebutkan dalam PP nomor 3 kalau nggak salah tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 ini, bahwa di sana disebutkan juga tentang ASN. Jadi unsur ASN ataupun sipil ini sudah tidak melanggar aturan secara legitimasi hukumnya. Sehingga ini menjadi pertanyaan bagi mas publik, kenapa harus ASN? Mungkin karena ini yang paling fleksibel untuk dilakukan komponen cadangan ini, Bang. Oke, saya ke Bung Usman. Kalau Anda dari Amnesty International memandang rencana ini sebagai langkah yang memperkuat pertahanan atau justru berpotensi mengancam demokrasi sipil, Bung Usman? Ya tentu kalau kita mau arahkan pada penguatan pertahanan, maka harusnya paradigma pertahanan paling modern lah yang kita gunakan. Nah, komponen cadangan ini atau misalnya program wajib militer itu sebenarnya mencerminkan paradigma pertahanan yang sudah usang, sudah lama. Kenapa? Karena pemerintah seperti masih terpaku pada imajinasi perang konvensional di masa lalu yang memang membutuhkan mobilisasi massa secara fisik. Padahal ancaman modern saat ini jauh lebih bersifat canggih dan kompleks ya. Misalnya ancamannya lebih bersifat hibrida, termasuk juga ancaman perang yang mengandalkan kecakapan teknologi. Jadi bukan lagi misalnya kecakapan untuk baris berbaris gitu ya, atau keperkasaan fisik atau kekuatan fisik sebagaimana yang dulu diandalkan di dalam perang-perang konvensional. Kalau sekarang kemampuan teknologi, kecakapan teknologi itu saya kira yang jauh lebih diandalkan. Lihat saja serangan Israel kepada misalnya
Gaza atau Rusia ke Ukraina gitu. Itu tidak mungkin dihadapi dengan misalnya komponen cadangan baris berbaris misalnya gitu, atau komponen cadangan yang mengandalkan mobilisasi fisik gitu. Jadi itu justru saya khawatir malah melemahkan tahanan kita, apalagi kalau misalnya tujuannya untuk membangun nasionalisme, seolah-olah aparatur sipil negara ini nasionalismenya yang dianggap patut dipertanyakan, apa iya gitu. Dan kalau jawabannya adalah pelatihan dasar militer, apa iya jawabannya? Atau bukankah mereka pernah katakanlah misalnya banyak aparatur sipil negara, apalagi yang sudah tingkat eselon 1, 2, dan seterusnya itu kan mereka pernah ikut APDN, pernah ikut STPDN misalnya gitu, pernah ikut pendidikan yang semi militeristik semacam itu, dan ternyata itu bukan cara untuk membangun nasionalisme. Membangun nasionalisme itu dengan misalnya kecintaan pada negara atau kecintaan pada bangsa, dengan katakanlah tidak korupsi, atau pemerintah menunjukkan pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan seterusnya. Jadi kalau saya tangkap sebenarnya ini tidak masalah saja ya kalau memang mau direkrut, tapi pola perekrutannya tidak diarahkan kepada pola perekrutan yang konvensional yang menurut Anda sudah usang gitu ya, seperti saat ini ancaman kecerdasan buatan. Itu lebih baik ASN-ASN itu dilatih untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya, begitu ya Bung Usman? Enggak, lebih baik seperti itu. Jadi yang disebut sebagai perang atau perang berbasis pertahanan semesta misalnya, kalau dulu itu dengan membuat struktur komando-komando teritorial di berbagai wilayah dengan asumsi kapal asing atau musuh asing melalui pesawat tempur akan masuk ke wilayah udara Indonesia, menurunkan personil dengan terjun payung, atau turun ke pelabuhan Banten mengerahkan pasukan personil memasuki dermaga-dermaga Banten. Itu sudah tidak ada lagi. Orang bisa mengirimkan pesawat tanpa awak gitu, yang nggak mungkin bisa dihadapi dengan kekuatan fisik semacam itu. Nah kalau gitu nanti setelah jeda saya akan bertanya ke Bung Hairul Fahmi soal apakah betul yang dikatakan Bung Usman tadi, sekarang sebenarnya polanya sudah berubah. Lebih baik kalau memang ada perekrutan terhadap ASN untuk komponen cadangan ini, lebih diarahkan kepada mengantisipasi perang yang tidak lagi mengandalkan fisik begitu ya Bung Usman ya. Saya akan tanyakan hal itu kepada Bung Hairul Fahmi setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Ya, kalau tadi sudah dari perspektif parlemen, lalu perspektif kebebasan hak-hak sipil, kebebasan berpendapat, dan juga hak asasi manusia, saya bertanya dari perspektif pertahanan. Saya ke Bung Hairul Fahmi. Tadi kalau kata Bung Usman, ya alih-alih melatih para PNS ini untuk melakukan aktivitas fisik begitu, lebih baik dialihkan kepada pelatihan-pelatihan ancaman non fisik seperti yang saya utarakan tadi, salah satunya ancaman kecerdasan buatan yang bisa harusnya lebih diantisipasi. Anda sepakat dengan hal yang diutarakan oleh Bung Usman tadi? Iya, justru sebenarnya begini, komponen cadangan dari lingkungan aparatur sipil negara ini sebenarnya memang justru relevan dengan tadi ya, kita potensi konflik modern ya. Ada ancaman hibrida dan multi domain, ya termasuk cyber di antara lain ya. Jadi karena kita sedang berada di era ancaman yang hybrid dan multi domain ini, maka dibutuhkan gitu ya aktualisasi ya konsep sistem pertahanan semesta kita supaya betul-betul justru relevan dengan konteks ancamannya gitu ya. Nah, dalam konteks ini kan yang kita perlukan kemudian, benar kata Mas Usman, yang diperlukan bukan hanya soal bagaimana memperkuat kekuatan tempur kita, tapi juga justru yang terpenting adalah memperkuat tulang punggung negara ya, penyelenggaraan negara, birokrasi kita ini juga diperkuat. Mereka yang akan sehari-hari mengurusi berbagai problem tadi ya, berbagai problem multi domain di luar ancaman militer konvensional itu sebagian besar diurus oleh para ASN ini kan kesehariannya, sehingga justru di situ mereka direkrut sebagai komponen cadangan ini bukan sebagai cadangan tempur sebenarnya, tapi sebagai cadangan sipil strategis. Ya. Jadi untuk memastikan pada saat nanti terjadi situasi ya perang, entah itu konvensional atau non konvensional gitu ya,
ketika mereka dimobilisasi, ya, maka birokrasi siap, kemudian sistem administrasi, data, termasuk juga pengamanan ruang digital kita itu akan siap. Itu yang diharapkan, termasuk juga sektor-sektor infrastruktur, energi dan lain sebagainya kan gitu. Nah, ini kalau dimobilisasi seperti yang Anda bilang itu juga kan aktivitas mereka akan melangsungkan atau menjalankan aktivitas militer, otomatis mereka akan diberi pangkat. Ini berarti ada korelasinya ketika mereka juga diminta untuk berlatih secara militer begitu, dalam arti salah satunya adalah aktivitas fisik. Ya, mereka dikenalkan lah gitu, dikenalkan dengan keterampilan-keterampilan militer supaya jika mereka pada suatu saat mau dimobilisasi, ya kita berharap nggak akan pernah dimobilisasi ya. Ya, tentu saja. Nah, gitu ya. Tapi jika sewaktu-waktu dimobilisasi, mereka sudah memiliki sedikit keterampilan untuk menggunakan kekuatan militer begitu ya. Kekuatan militer. Kekuatan militer atau perangkat ya, militer. Artinya mereka bisa menembak, bisa bekerja dalam satu komando begitu kan. Nah, seperti itu. Oke, saya kembali ke DPR untuk Bung Slamet. Kalau melihat tadi Anda sudah menjelaskan ya, sebenarnya ada ini diatur dalam Undang-Undang Pertahanan pun juga ada di Undang-Undang ASN. Tapi perlukah ada turunan khusus, misalnya saya bicara legislasi untuk Undang-Undang status ASN ini agar tidak tumpang tindih sipil dengan militer begitu, Bung Slamet? Nah, kalau berbicara tentang regulasi, saya kira ini tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan melakukan koordinasi komunikasi dengan Menpan RB. Bagaimana sih tata kelola yang harus kita atur berkaitan dengan berkenan ASN ketika direkrut menjadi komponen cadangan, sehingga regulasi tidak pada prinsipnya tidak akan mengganggu pada aktivitas instansi mereka, dan sistemnya seperti apa sehingga lebih proper dan lebih transparan. Itu maksudnya, Bang. Oke, baik. Ini juga saya harus tanyakan, ada kekhawatiran katanya bahwa kebijakan ini bisa membuka ruang militerisasi sipil. Anda punya kekhawatiran yang sama atau ada perspektif lain, Bung Slamet? Kalau saya perspektif lain, Bang. Oke. Bahwa dengan adanya Komcat melalui komponen cadangan perekrutan melalui ASN ini bagi saya sebagai nilai tambah. Nilai tambahnya di mana? Ketika ASN sudah dilatih tentang bagaimana kedisiplinan, bagaimana tentang pemahaman tentang berbangsa dan bernegara, dilatih tentang bagaimana memiliki pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, ini menjadi nilai plus bagi ASN tersebut. Sehingga di instansi terkait mereka bisa memberikan contoh dan menjadikan referensi bagaimana menjadi seorang ASN yang terlatih. Nanti disesuaikan dengan keahlian, disesuaikan dengan kapasitasnya. Misalkan dia di bidang siber, mungkin dia dilatih di bidang siber. Di bidang teknologi, dia di bidang teknologi dalam menghadapi ancaman yang ada di negara kita khususnya. Oke, ini nilai plus kalau kata Bung Slamet. Anda setuju, Bung Usman? Jangan khawatir juga untuk membuka bahwa ini dapat membuka ruang militerisasi sipil, karena ini nilai plus sebenarnya, bukan mengarah ke sana. Ya, kalau mau dibangun kedisiplinan apa? Kedisiplinan militer atau kedisiplinan sipil? Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau kedisiplinan militer, saya kira itu tidak diperlukan. Itu hanya diperlukan untuk militer. Kalau kita mau mengembangkan kedisiplinan di dalam kementerian-kementerian sipil, kembangkanlah sesuai dengan bidang ilmu kompetensinya. Komunikasi digital misalnya, seputar artificial intelligence, atau misalnya Kementerian Hukum, maka kedisiplinannya dalam mematuhi hukum atau di dalam mengerti ilmu-ilmu hukum. Daripada anggaran besar ini dikeluarkan untuk pelatihan-pelatihan Komcat semacam ini, lebih baik anggaran ini dan akan lebih efektif kalau dialokasikan untuk modernisasi alat-alat utama sistem persenjataan kita, sehingga memperkuat postur pertahanan kita. Dan yang kedua adalah lebih baik anggaran yang besar semacam ini dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit TNI gitu, supaya profesionalismenya lebih meningkat lagi gitu, karena mereka lah komponen utama di dalam strategi pertahanan kita, dan strategi pertahanan kita itu berbasis kepulauan serta kelautan. Karena itu harus diperkuat juga angkatan udara, angkatan laut, kapal-kapal. Bagaimana agar kapal perang Amerika tidak enak saja lewat di perairan Sumatera misalnya untuk menuju Iran.
harus ada kekuatan tempur yang tinggi di Indonesia itu, alat utama sistem persenjataan. Bagaimana agar para prajurit bisa lebih sejahtera sehingga mereka nggak perlu memikirkan lagi rumah yang belum lunas, atau anak-anak yang belum bisa kuliah gitu, atau rumah-rumah dinas dari keluarga mereka yang terancam digusur misalnya. Itu Oke. anggaran-anggaran yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mensejahterakan mereka, memodernisasi alat utama sistem persenjataan, dan keperluan-keperluan lain gitu. Jadi daripada mengembangkan Komcat di lingkungan kementerian atau lembaga atau di dalam birokrasi yang justru akan memiliterisasi kultur sipil. Kultur sipil itu kan bukan Oke. kultur militer. Ya. Kedisiplinan militer itu bukan kedisiplinan militer, itu berbeda. Ya, oke. Bukan yang satu salah, Baik. yang satu benar. Yang satu benar untuk dunia kemiliteran, kedisiplinan sipil untuk kedisiplinan di dalam dunia Ya. sipil gitu. Baik. Yang saya kira nggak bisa disamakan. Oke, pertama Bung Hairul Fahmi, ini memilitarisasi budaya sipil kalau kata Bung Usman. Yang kedua tadi, ya daripada untuk ini lebih baik mensejahterakan dulu prajurit-prajurit kita. Dari perspektif pertahanan bagaimana? Nah, justru kita ini kan sejak awal membangun konsep di konstitusi kita itu jelas. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya rakyat itu dasar dari segala macam bentuk agenda pertahanan kita ya, Oke. gitu ya. Itu basisnya itu dari masyarakat. Sehingga kemudian baru ada diatur komponen utama itu TNI, komponen cadangan itu beberapa klaster termasuk diantaranya ASN ini. Terus juga ada komponen pendukung itu misalnya purnawirawan apa segala macam itu ada masuk di klaster di kelompok komponen pendukung gitu kan. Nah, mereka ini selain komponen utama, yang lain ya semua menjalankan profesinya masing-masing kan gitu. Komponen utama jelas mereka yang harus day to day itu menjalankan fungsi pertahanan, hard defense-nya itu mereka yang jalankan. Nah Komcat ini adalah bentuk tadi ya bentuk fasilitasi bagi upaya hak untuk memfasilitasi hak dan kewajiban warga negara dalam urusan pertahanan tadi ya, karena sistem pertahanan kita rakyat semesta, kemudian diatur di konstitusi juga bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelian negara. Nah, ini adalah salah satu bentuk fasilitasi negara. Nah, setelah itu mereka ini selain dari 3 bulan yang pendidikan tadi, selebihnya mereka beraktivitas layaknya sipil ya, yang ASN ya tetap bekerja di sebagai ASN. Mereka hanya akan aktif dalam dua kesempatan. Pada waktu pelatihan pendidikan dasar dan pada waktu latihan penyegaran, sama pada waktu dimobilisasi. Selain waktu-waktu itu nggak ada aktivitas aktivitas normal, dan di saat itu juga mereka tetap akan menjalani capacity building ya. Tapi artinya menurut Anda ASN ini berarti punya kapasitas dan kesiapan untuk dilibatkan dalam sistem pertahanan negara ya sebenarnya? Ya itulah ya yang harus memang siap tidak siap harus disiapkan. Ya, karena kita menghadapi ancaman yang tidak kecil gitu ya, termasuk tadi yang disampaikan Bang Usman ya, soal Laut Cina Selatan, Oke, ini tadi kan memang sudah ditekankan bahwa sebenarnya ini bukan kewajiban gitu ya bagi semua ASN, ini hanya pilihan, silahkan voluntary begitu ya, siapa yang ingin bergabung silahkan dipersilahkan. Tapi saya ingin bertanya juga ke Bung Slamet, bagaimana DPR juga memastikan hak-hak ASN ini juga tetap terlindungi, terutama terkait netralitas dan karir mereka, karena tadi sudah dijelaskan sebenarnya meskipun melakukan aktivitas seperti biasa, tapi waktu mereka ada yang tersita untuk menjalankan aktivitas ini ketika nanti memutuskan untuk ikut dalam pelatihan Komcat ini, Bung Slamet. Iya, yang pertama kita sebagai fungsi pengawasan ingin mengawal berkaitan dengan adanya rekrutan ini, bahwa harus ada transparansi dan regulasi yang jelas sehingga tidak mengganggu pada instansi di mana mereka bekerja. Yang kedua,
apa yang disampaikan Bung Usman tadi, bahwa kami sepakat dengan adanya anggaran yang hari ini akan dialihkan untuk Komcat. Kami sepakat jangan sampai menggunakan pos anggaran yang dikhususkan secara prioritas untuk modernisasi alutsista dan yang diprioritaskan untuk kesejahteraan prajurit, sehingga ini yang perlu kita kawal bersama. Yang ketiga, bahwa adanya komponen cadangan ini bukan ketika mereka direkrut, bukan berarti mereka sewenang-wenang dengan menggunakan remblongnya, tidak, tetapi mereka tetap di bawah naungan konstitusi, sehingga dalam penggunaan Komcat ini harus tetap dalam izin di PRRI pada semestinya ketika dalam situasi darurat, begitu. Oke, baik. Terakhir, Bung Usman, ada yang ingin disampaikan? Singkat. Ya, pada prinsipnya komponen cadangan semacam ini haruslah menggunakan perspektif yang lebih luas, bukan sekedar berbasis militer, tetapi pertahanan berbasis berbagai ilmu sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya. Dan yang kedua, komponen cadangan semacam ini tidak diperbolehkan untuk bersifat wajib, gitu, karena ia merupakan hak. Kalau diwajibkan dan kalau ada aparatur sipil negara yang misalnya menolak lalu dipaksakan, itu malah berpotensi melanggar hak asasi manusia dan mengingkari amanat reformasi yang sudah memisahkan domain sipil dan domain militer, gitu. Jadi sekali lagi saya mohon agar pemerintah berhati-hati dan DPR agar bersikap kritis untuk memastikan kebijakan pertahanan kita memang benar-benar ditentukan berdasarkan kebutuhan dan perkiraan kebijakan strategis pertahanan di masa depan, bukan kepentingan jangka pendek. Oke, pastikan ini bebas juga dari tekanan seperti yang diutarakan Bu Usman, dan juga tentu saja dimodifikasi dengan situasi-situasi yang modern, situasi-situasi pertahanan negara yang modern, termasuk tadi ancaman hibrida dan sebagainya. Ini tentu saja lebih efektif dinilai untuk mengantisipasi ancaman negara dari luar dengan perspektif pertahanan yang modern. Terima kasih perbincangan malam hari ini, Bung Hairul Fahmi, lalu juga Bung Usman Hamid dan juga Bang Slamet Aryadi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu, selamat malam.